Indonesia dikenal sebagai negara kaya dengan flora dan faunanya. Namun ternyata, Indonesia juga memiliki hewan yang terancam punah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara alamiah maupun dipengaruhi oleh ulah manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan hewan, antara lain karena hilangnya habitat hewan, perburuan liar, dan perdagangan liar. Agar hewan tidak punah, perlu dukungan sejumlah pihak, untuk menjaga kelestariannya. Berikut daftar hewan-hewan yang terancam punah, yang berhasil dirangkum channel Kang Dergi, berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita makin semangat menyajikan video-video unik, dan menarik untuk Anda. Komodo. Komodo merupakan hewan langka di Indonesia, juga menjadi satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Komodo memiliki nama lain, yaitu Paratus komodoensis atau orah, yang tidak lain juga merupakan spesies reptil terbesar di dunia. Hewan purba ini memiliki gigitan yang sangat kuat dan sangat mematikan. Komodo memiliki racun berbisa, yang berasal dari ribuan kelenjar pada area gusinya. Saat ini, habitat komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Gili Matang, Gili Dasami dan Rinca Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dengan dibangunnya Taman Nasional Komodo, Komodo telah menjadi hewan yang dilindungi pemerintah. Taman Nasional Komodo terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Pulau Rica dan Pulau Komodo, yang di dalamnya terdapat 2.700 ekor komodo. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki nama latin, Panthera tigris sondaica. Hewan ini merupakan spesies hewan langka yang terancam punah. Sesuai namanya, harimau Sumatera hidup di endemis Pulau Sumatera, yang saat ini tersisa sekitar 500 ekor. Penyebab kelangkaan hewan ini diakibatkan oleh kerusakan habitat, hingga tingginya angka kematian hewan. Selama tahun 1998 sampai 2000, sebanyak 66 ekor harimau telah terbunuh. Selain itu, harimau Sumatera kerap beredar di perdagangan ilegal, yang mana, bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap. Bagian-bagian tubuh tadi dijadikan perhiasan, tas kulit, ikat pinggang dan masih banyak lagi. Harimau Sumatera jantan memiliki karakteristik, rata-rata panjangnya 92 inci sama dengan 2,54 cm, dan berat 140 kg atau 300 pound. Tinggi harimau jantan 60 cm. Harimau Sumatera betina memiliki panjang tubuh sekitar 78 inci, atau 198 cm dengan berat badan 91 kg. Harimau Sumatera mampu mereproduksi kapan saja, dengan waktu kehamilan sekitar 103 hari. Harimau Sumatera mampu melahirkan 2-3 anak sekaligus. Burung jalak Bali. Burung jalak Bali yang memiliki nama latin Lecopsar rothschildi, merupakan satwa endemis dari Bali. Burung jalak ini ditemukan pada tahun 1910 oleh pakar binatang dari Inggris, yaitu Walter Rothschild. Burung ini memiliki ciri warna biru di sekitar mata, dan warna tubuhnya putih bersih. Keberadaan burung jalak Bali menjadi langka, karena proses perkembangbiakan burung membutuhkan waktu lama. Selain itu,
Karena adanya perburuan liar, burung jalak Bali berkembang biak secara monogamus, atau hanya memiliki satu pasang saja pada satu musim kawin. Hal ini menyebabkan, seks rasionya hanya 1:1. Burung ini melakukan proses perkembangbiakan mulai dari usia 7 hingga 9 bulan. Mereka akan menghasilkan telur dengan jumlah maksimal berjumlah 3 butir saja. Telur ini akan dirami kurang lebih selama 16 hari. Burung jalak Bali memiliki panjang 25 cm, panjang paruhnya 3 cm, kepalanya 5 cm, leher burung 2 cm, sayap 13 cm, dan ekor 6 cm. Burung jalak Bali terancam punah, dan saat ini dilindungi oleh pemerintah. Orang utan, Kalimantan. Orang utan, baik di Sumatera maupun di Kalimantan, masuk dalam spesies terancam punah. Berdasarkan laporan IUCN, melalui penelitian yang telah dilakukan selama 75 tahun, hewan ini mengalami penurunan secara signifikan, yaitu sebesar 80%. Tak hanya itu, faktanya pada 1998 sampai 1999, kepunahan orang utan Kalimantan mencapai 1.000 orang utan per tahun. Sementara itu pada 2004 diprediksikan, jumlah orang utan Kalimantan jumlahnya sekitar 54.000 ekor saja. Perbedaan orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan adalah, pada kantung pipi yang panjang pada orang utan jantan. Selain itu, orang utan Kalimantan sesekali turun dari pohon dan menginjak tanah. Orang utan Kalimantan terdapat 3 subspesies. Pertama, Pongo pygmaeus pygmaeus, yang ditemukan di Sungai Kapuas sampai timur Laut Sarawak. Kedua, Pongo pygmaeus urbi, ditemukan dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito. Ketiga, Pongo pygmaeus morio, tersebar mulai dari Sabah sampai selatan mencapai Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera memiliki nama ilmiah, Elephas maximus, yang saat ini masuk ke dalam satwa terancam punah berdasarkan laporan IUCN. Hal ini terjadi karena, kian menyempitnya habitat tempat tinggal, serta tingginya perburuan liar. Data penelitian 25 belakangan, gajah Sumatera memiliki penurunan habitat hingga 70%. Alias, jumlah habitatnya separuh dari jumlah aslinya. Diperkirakan, populasi gajah Sumatera pada 2007, tersisa 2.400 sampai 2.800 ekor, dan terus mengalami penurunan hingga saat ini. Gajah Sumatera sebagai mamalia terbesar, yang beratnya mencapai 6 ton dengan tinggi 3,5 meter. Periode kehamilan gajah ini adalah 22 bulan. Sementara, umur gajah sampai 70 tahun. Gajah Sumatera merupakan hewan cerdas, yang otaknya lebih besar dibandingkan mamalia lainnya. Telinganya yang besar, digunakan untuk mengurangi panas tubuhnya. Sedangkan belalainya, digunakan untuk mendapatkan air dan makanan. Badak Jawa. Badak Jawa dikenal juga sebagai badak bercula satu, yang memiliki nama latin, Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa merupakan hewan paling langka di dunia, dapat ditemukan di Asia Tenggara dan Tiongkok. Hingga saat ini, ada 60-70 ekor badak Jawa di Indonesia.
Badak Jawa sebagai bagian dari famili Rhinocerotidae, memiliki tinggi antara 1,4 sampai 1,7 meter, dan panjang antara 3,1 sampai 3,2 meter. Culanya berukuran lebih kecil dibandingkan kula pada umumnya, yaitu kurang dari 20 cm. Badak dewasa memiliki berat antara 900 sampai 2.300 kg. Umur badak Jawa dapat mencapai 30 sampai 45 tahun, di hutan hujan yang berada di dataran rendah, padang rumput basah serta tempat daratan banjir besar. Saat ini, sebanyak 40 sampai 50 populasi badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa. Populasi badak Jawa menyusut lantaran pemburuan liar untuk mendapatkan culanya, yang dapat dijual dengan harga $30.000 per kilogram di pasar gelap. Populasi kian menyusut juga karena hilangnya habitat, yaitu semak-semak yang menjadi pangan badak Jawa semakin berkurang.